Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sejahtera sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Felicia Lili dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Antonius Rajabana OMI yang biasa kita sapa dengan Romo Bono. Romo Bono, apa kabarnya Romo hari ini? Baik, puji Tuhan. Bagaimana Ibu Lili? Sehat-sehat juga? Baik juga Romo. Puji Semoga Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat ya Romo. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Bono. Marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kesempatan untuk terus belajar, terutama karena Engkau menuntun kami, membimbing kami. Hari ini juga Engkau mengajak kami untuk belajar berbuat baik, peduli kepada sesama kami, karena apa yang kami lakukan terhadap saudara-saudari kami sangat erat berhubungan dengan iman kami kepadamu. Bantulah kami agar iman, kepercayaan, kasih kami kepadamu mengalir dan juga bermuara pada pelayanan dan kasih kepada sesama kami. Berkatilah kami hari ini agar dapat mendengarkan pengajaran-Mu dan setia mengikuti, melaksanakan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita memasuki pekan kedua Prapaskah. Marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 1 ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 20. Dan bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab
kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 23, ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang lain. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita telah mendengarkan bacaan-bacaan liturgi untuk hari ini. Romo Bono, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan pertama kita hari ini, Romo? Bacaan pertama kita hari ini berbicara tentang ketika kita berperkara dengan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan itu bisa berdoa, bisa beribadat, bisa membuat syukur, mempersembahkan kurban, semua yang berurusan dengan Tuhan. Nah, berperkara dengan Tuhan
itu tidak boleh terpisahkan dengan hubungan kita dengan sesama, perilaku kita dengan sesama. Itulah inti pokok dari bacaan yang pertama yang kita dengar dari Nabi Yesaya ini. Ya, jadi kita jangan hanya ingat kepada Allah saja, tetapi kepada sesama pun kita harus menjaga relasi yang baik juga gitu ya Romo. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, mempersembahkan korban, syukur, atau berdoa, atau memohon sesuatu, itu harus berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Yaitu kita harus adil dengan sesama kita, berbuat baik dengan sesama kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu konsisten dengan relasi kita dengan sesama. Kalau tidak, itu kita disebut dengan yang namanya munafik. Relasinya bagus dengan Tuhan, sembayangnya kuat, membaca firman-Nya bagus, tetapi dengan tetangganya, dengan temannya, relasinya tidak baik. Mungkin bisa juga sama tetangga sebelah juga nggak kenal ya Romo. Sangat mungkin, karena urusannya sendiri-sendiri. Yang penting saya sembayang, yang penting saya berdoa kepada Tuhan, tetapi kiri kanan itu bukan urusan saya. Itu tidak boleh, karena hubungan kita dengan Tuhan merupakan cerminan atau tercermin dalam hubungan kita dengan sesama, terutama dengan mereka yang dekat dengan kita, ya tetangga, anggota keluarga, bahkan asisten rumah tangga. Nah itu semua harus, hubungan ini harus konsisten. Kalau dengan Tuhan baik, ya dengan sesama harus baik. Kalau dengan sesama baik, dengan Tuhan juga mestinya otomatis juga dengan Tuhan juga baik. Itu dari pesan ini. Kalau kita menyimak dari ayat yang ke-16 ya Romo, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Jadi di sini kita juga diminta untuk bertobat dan melakukan hal-hal yang baik gitu Romo. Betul. Ini memang nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya karena melihat bangsa Israel itu sudah seperti manusia Sodom dan Gomora. Manusia Sodom dan Gomora itu adalah lambang orang-orang yang dihukum oleh Tuhan karena berdosa. Berdosanya tidak taat, membangkang, maunya menuruti keinginannya sendiri. Apa maunya itu yang maunya gitu. Dan sudah diperingatkan, tapi tetap tidak taat. Nah, jangan sampai bangsa Israel menjadi sama seperti orang-orang Sodom dan Gomora yang nantinya akan dihukum oleh Tuhan. Maka sebelum dihukum, bertobatlah. Dikatakan itu ya, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat, berhentilah berbuat jahat, dan belajar berbuat baik. Ini rupanya Nabi Yesaya atau Tuhan, Yahweh lewat Nabi Yesaya sudah kesel, sudah jengkel, sampai mereka itu lupa berbuat baik. Harus belajar lagi berbuat baik itu seperti apa gitu. Sampai dikatakan, belajarlah berbuat baik. Seolah-olah mereka sudah tidak ngerti lagi berbuat baik ya, karena sudah terbiasa berbuat jahat. Dan itu memang bisa benar. Kalau kita sudah terbiasa berbuat jahat, kita sampai lupa berbuat baik. Ya, karena kita sudah terbiasa, dan bahkan berbuat jahat itu seperti mengalir dengan sendirinya. Kemungkinan besar seperti itu. Sampai-sampai Nabi Yesaya itu menyebutnya manusia Sodom, manusia Gomora. Rupanya Tuhan melalui Nabi Yesaya sudah sangat kesal. Sampai-sampai menyebut bangsa Israel seperti manusia Sodom, manusia Gomora. Dan mengatakan belajarlah berbuat baik. Seolah-olah mereka sudah tidak ngerti lagi berbuat baik, harus belajar lagi gitu. Sepertinya Tuhan udah gregetan banget gitu ya Romo. Karena udah tiap hari berbuat jahat atau pekerjaannya berbuat jahat sampai tidak ingat lagi berbuat baik gitu. Maka melalui Nabi Yesaya dikatakan belajarlah berbuat baik. Sekarang belajar berbuat baik pun harus belajar lagi seperti anak kecil. Dan saya kira itu memang benar. Kalau kita sering berbuat jahat, kita kadang-kadang sampai lupa berbuat baik, harus belajar lagi. Tetapi selain itu, untuk kita, menurut saya, belajar berbuat baik itu tetap harus. Tetap
terus-menerus belajar berbuat baik. Karena menurut saya kita ini kecenderungannya berbuat jahat. Atau kecenderungannya paling tidak egois lah, memikirkan diri sendiri sampai tidak memikirkan orang lain. Contohnya, biasanya ini juga ibu-ibu nih ya, mungkin Bu Lili juga, kalau foto-foto rame-rame, lalu sudah jadi, wah pasti yang dilihat pertama saya. Diri sendiri. Diri sendiri, di mana nih? Yang pertama gitu ya. Lalu sesudah itu, aduh rambut saya ngacak-acakan, atau lipstick saya sebelah lebih merah dari yang sebelah. Jadi ada sesuatu yang diperhatikan tentang diri sendiri. Itu Jadi kecenderungan. fokusnya ke diri sendiri. Kebanyakan dulu. Begitu naturalnya. Katanya, kata para psikolog, itu memang kecenderungan manusia. Karena sejarahnya manusia itu dalam perjalanan waktu itu survival yang penting. Jadi karena dulu ada binatang ini, ada binatang itu, maka yang paling penting survive dulu. Jadi mikir dirinya sendiri dulu, selamat. Dan itu masih terbawa. Maka perlu sekali belajar berbuat baik. Jadi saya kira bukan hanya bangsa Israel zamannya Nabi Yesaya ya, yang harus belajar berbuat baik. Saya kira zaman kita juga belajar berbuat baik itu penting. Terutama mulai memikirkan orang lain. Bukan lagi berfokus pada diri sendiri. Dan di sini jelas sekali yang dimaksud berbuat baik itu apa? Yaitu usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, dan perkara-perkara para janda harus diperjuangkan. Ya, di Keuskupan Agung Jakarta ini juga ya Romo, kita ada gerakan pastoral evangelisasi tahun keadilan, tahun keadilan sosial, yaitu dengan ada patung homeless ya Romo ya. Ya. Romo bisa menjelaskan sedikit Romo mengenai patung homeless ini. Ya, ini memang kebetulan bacaannya tepat tentang melakukan keadilan. Keuskupan Agung Jakarta memilih tahun ini menjadi tahun keadilan. Kita adil, bangsa sejahtera. Dan penandanya adalah Yesus yang homeless. Seperti yang ada di depan kita ini ya, seperti Yesus yang tiduran di tempat umum, entah di bangku di pinggir jalan atau di mana, yang menandakan bahwa Yesus itu solider dengan orang yang tidak punya rumah, orang yang tersingkir, yang terabaikan, yang juga kurang mendapat perhatian. Itu bisa jadi umat yang berkebutuhan khusus, itu juga orang-orang yang kurang mendapat perhatian. Nah, dasarnya dari mana? Kenapa Yesusnya kok digambarkan sebagai homeless? Seperti tidak menghormati ya. Yesus itu kan raja, ada yang bangkit, dia raja segala raja. Ini kok seperti gelandangan gitu kan? Nah, tunawisma itu mau melambangkan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya solider. Apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan kepadaku. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Artinya Yesus menyamakan diri dengan orang-orang yang miskin, tersingkir, terabaikan. Nah, penanda ini mengajak kita semua, umat Keuskupan Agung Jakarta, untuk adil, yaitu memperhatikan juga orang-orang yang memang jarang diperhatikan, termasuk umat berkebutuhan khusus. Dasarnya karena Yesus sendiri mengidentifikasi dirinya dengan mereka. Itulah kenapa ada patung Yesus homeless, Yesus tunawisma. Bukan bermaksud tidak menghormati Yesus yang luhur dan sebagainya, tapi mau menekankan solidaritas. Bahwa Yesus itu solidar kepada yang miskin, yang lemah, bahkan mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Dan bacaan hari ini cocok sekali, ya, mengusahakan keadilan. Itu salah satu belajar berbuat baik, itu ya, dari kitab Nabi Yesaya ini. Ya, di ayat kitab Yesaya yang ini, di ayat yang ke-7 ya, ke-17 ya Romo ya. Iya. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda.
Ya, jadi di sini patung homeless ini bukannya kita merendahkan Yesus, Iya. tapi ini sebagai pengingat ya. Betul, Gitu, mengingat Romo. bahwa Yesus solider kepada orang yang miskin dan rendah, termasuk janda-janda dan anak yatim. Dan juga Yesus bahkan menyamakan dirinya. Apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu yang miskin dan tersingkir itu kamu lakukan kepadaku. Gitu. Jadi mengingatkan, menanda sebagai penanda tahun keadilan di Keuskupan Agung Jakarta ini. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi dengan kita melakukan, memperhatikan orang-orang yang lemah, miskin, tersingkir, berarti kita juga memperhatikan Yesus sendiri. Yesus juga, Iya, betul. Dan itu jelas ya di dalam Injil Matius dikatakan begitu. Bahkan itu menjadi ukuran terakhir. Bukan apakah kamu berdoa, apakah kamu mempersembahkan kurban, bukan itu malah ukurannya. Tetapi apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu yang hina itu yang kamu lakukan. Haus diberi minum, lapar diberi makan, sakit dikunjungi, di penjara juga dikunjungi. Itu justru ukurannya. Tidak punya pakaian diberi pakaian. Maka hubungan dengan Tuhan sangat berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Dan ini Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel, jangan hanya rajin berelasi dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan, tapi melupakan anak yatim, melupakan urusan keadilan, melupakan perkara janda-janda dibiarkan tidak adil. Tidak bisa begitu. Berperkara dengan Tuhan harus sudah selesai urusannya dengan sesamanya, gitu. Ya, sangat erat berkaitan. Kalau tidak, memang kita kemudian menjadi orang-orang yang bisa berdoa, berkata-kata, tapi tidak bisa melaksanakan. Munafik ya, jadinya, ya betul gitu. Nah, Romo, sehubungan dengan bacaan kita hari ini ya dari kitab Yesaya ini, selain tadi apa yang telah Romo jelaskan dengan misalnya memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang kecil gitu Romo, apalagi yang dapat kita lakukan Romo? Yang bisa kita lakukan yaitu melihat hubungan bahwa apa yang kita lakukan terhadap mereka yang membutuhkan, yang sungguh-sungguh tersingkir, itu ternyata bisa membersihkan dosa-dosa kita. Dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, bahkan jika dosamu itu merah seperti kirmisi, itu artinya merah banget lah, dosanya berat lah, tapi bisa menjadi putih. Kalau kita memperhatikan justru orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Perkara janda yang memang secara sosial lemah ya macam-macam alasan, atau yatim tidak ada yang melindungi, bapaknya tidak ada, atau orang-orang yang memang berkebutuhan khusus, atau orang sakit, atau orang miskin, orang tersingkir. Dengan mengasihi, memperhatikan mereka tidak bisa membalas. Nah, Tuhan yang kemudian membalasnya, yaitu dengan membersihkan dosa-dosa kita. Bahkan kalau dosa kita itu dosa berat ya, merah seperti kirmisi ya, itu bisa menjadi putih. Artinya relasi kita dengan Tuhan dalam hubungan dosa dan baik dan luhur itu sangat dipengaruhi bagaimana kita dengan sesama. Kita yang berdosa, kalau kita berbuat kasih, kita bisa diampuni. Bahkan dalam teks lain Yesus mengatakan dosanya yang banyak itu telah dihapuskan karena dia telah banyak berbuat kasih. Nah, itu artinya kasih kepada sesama bisa menghapuskan dosa. Nah, itu teks ini juga mengatakan seperti ini. Dan di situ juga ada sebuah pilihan. Sebuah pilihan kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan sesama, adil terhadap sesama, terutama yang kecil, lemah, dan miskin, kita akan mendapat berkat. Tetapi kalau kita tidak adil, kita tidak peduli, bahkan mungkin kita mengabaikan dan menindas, maka akan dimakan oleh pedang. Jadi nasib kita juga akan berada di dalam berkat atau di dalam kemalangan, tergantung bagaimana kita bersikap dengan saudara-saudari kita.
Tapi mungkin begini ya Romo, jangan sampai kita melakukan suatu kebaikan dengan mengharapkan agar Tuhan membalas kepada kita. Betul, betul, betul. Itu sangat benar. Jadi memang tidak boleh dibalik ya. Tidak boleh karena mau menerima pengampunan, menerima berkat, maka saya berbuat baik. Jadi berbuat baiknya tidak tulus. Iya. Yang dikatakan di sini adalah kalau kita tulus, ya lebih jelas begitu, berbuat baik, memperhatikan orang miskin, orang lemah dengan sungguh-sungguh, maka dengan sendirinya kita akan menerima berkat. Tapi memang benar, justru memperhatikan yang lemah, yang miskin, yang tersingkir, itu kemungkinan besar tulus. Ya. Karena mereka tidak bisa balas. Popularitas juga tidak dapat gitu. Kalau dengan orang miskin, popularitasnya apa? Populer di antara orang miskin juga tidak mengangkat gengsi kita juga Gak gitu. Tidak terlalu wah lah gitu. Iya. Nah, karena itu kita diminta untuk memilih itu. Dan juga karena itu Tuhan Yesus mengidentifikasikan diri, menyamakan diri justru dengan orang-orang yang kecil-kecil itu. Itu maksudnya. Ya, dan di sini ditekankan juga supaya kita juga mau bertobat dan tidak berbuat jahat, tidak seperti orang-orang Sodom dan Gomora. Betul, Dalam arti Tuhan juga mau mengampuni, bukan berarti jadi seperti pemutihan pajak gitu ya Romo. Ya bisa juga karena memang pada waktu itu sebetulnya yang paling poinnya adalah mereka sudah terlalu berdosa. Jadi pertama harus bertobat dulu. Dan bertobat yang benar adalah bertobat yang bukan oke Tuhan saya menyesal gitu. Tapi tidak buat apa-apa. Itu tidak berkenan juga. Tapi ya Tuhan saya bertobat, saya berubah, lalu memperhatikan yang kecil. Jadi ada dua gerakan. Jadi kalau menyesali saja juga tidak cukup. Tidak cukup. Menyesali saja tidak cukup. Bukti bahwa kita menyesal adalah mengubah perilaku. Kalau mengatakan saya minta maaf, tapi tetap saja tidak berubah. Ini gimana? Tidak ada guna. Dan itu yang sering terjadi tuh dengan hubungan suami istri. Saya minta maaf. Ya tidak diampuni karena yang kemudian yang dimintai maaf sudah tahu, wah ini hanya di mulut saja, tidak menunjukkan perubahan. Sama toh, Tuhan juga ingin kalau kita minta maaf, tunjukkan pertobatan itu dalam tindakan, yaitu dengan belajar berbuat baik, memperhatikan yang kecil, miskin dan tersingkir itu. Ya. Hendaknya kita bertobat dan kembali kepada Allah. Karena Allah mencintai kita manusia dan Allah tidak ingin kita binasa oleh karena dosa. Romo Bono, kita akan mengakhiri sesi pertama acara Oase Rohani Katolik hari ini ya Romo. Kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Felicia Lili. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0881 02513 3438 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Bono, di sesi yang kedua ini kiranya Romo bisa mengulang sedikit ya Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Baik, Ibu Lili dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tadi pada sesi pertama mendengar bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita semua agar kita memperhatikan relasi kita dengan sesama sebelum kita berperkara dengan Tuhan. Atau jangan memisahkan urusan kita dengan Tuhan, berdoa, sembahyang, memohon, memuji dengan relasi dengan sesama. Bahkan relasi dengan sesama sangat menolong kita
untuk membangun kembali relasi yang baik dengan Tuhan. Sebaliknya, relasi kita dengan Tuhan meminta kita untuk adil terhadap sesama. Itu kurang lebih bacaan dari sesi yang pertama yang kita renungkan tadi. Ya, baik. Terima kasih Romo Bono. Sekarang inspirasi apa yang dapat Romo bagikan dari bacaan Injil hari ini, Romo? Baik, Injil hari ini sebetulnya sederhana, yaitu meminta kita supaya mendengarkan pengajaran para pengajar, siapapun itu, dan kemudian menjalankannya. Tetapi kita juga diminta melihat para pengajar yang bagus-bagus, mengikuti ajarannya, berbuat baik, tapi melihat apakah para pengajar itu juga tindakannya sesuai dengan yang diajarkan. Kalau sesuai, tetap harus ikut. Tapi kalau tidak sesuai, ya jangan ikut. Kita ikuti saja ajarannya, itu pun yang baik-baik. Tetapi juga kita mengikuti ajaran-ajaran dari mereka yang memang duduk di kursi pengajar. Artinya orang-orang yang sungguh-sungguh diberi kewenangan oleh yang mempunyai kuasa untuk mengajar itu. Dan yang terutama, mengikuti pengajaran yang baik, mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan kalau pengajarnya tidak sesuai, ya jangan kita tiru. Itu inti dari bacaan Injil yang kita tadi dengar. Sama seperti dengan kalau kita di dalam keluarga gitu ya Romo. Ya. Kita sebagai orang tua, kita sering menasehati anak kita. Dan di sini kita sebagai orang tua pun dituntut. Apa yang kita katakan, kita pun juga harus melakukannya sebagai teladan gitu ya Romo. Betul sekali. Karena anak-anak itu lebih cenderung mengikuti teladan daripada mengikuti pengajaran. Sebetulnya ada contoh sederhana. Saya beberapa kali mengajarkan. Mari kepada banyak orang, ya, terutama anak-anak. Mari ingat ya, sesudah hitungan ketiga kita tepuk tangan. Ayo semua, gini ya. 1, 2, 3. Dia sudah tepuk tangan dulu sebelum yang ketiga. Karena mereka lebih sering mengikuti contoh daripada instruksi. Dan anak-anak sering sekali seperti itu. Maka dalam keluarga juga penting bukan hanya memberi instruksi, tetapi mencontohkan. Sangat sulit kalau seorang ayah mengajari anaknya yang sudah mau SMP, sudah ngerti merokok, dan dia mulai nasihat dengan merokok. Nak, kamu jangan merokok ya. Sambil merokok, pasti anak sulit sekali mengikuti antara instruksi dengan contoh tidak sinkron gitu. Dan malah kalau seperti itu kita akan dipermalukan oleh anak kita. Betul. Anak-anak sangat cerdas. Lah papa sendiri merokok melarang rokok gimana gitu ya. Nah, mereka bisa melihat dan mengerti. Dan mereka cenderung lebih sigap, lebih cepat menangkap action, tindakan daripada instruksi. Ya, contoh tadi yang saya buat, biasanya begitu tuh. Betul. Padahal sesudah hitungan yang ketiga ya, saya kedua lalu tepuk tangan, mereka sudah tepuk tangan. Belum yang ketiga. Jadi amat sangat penting teladan itu ya. Teladan sangat penting. Karena itu juga ukuran dari konsistensi, ukuran dari kebenaran dari apa yang kita sampaikan. Kalau kita sungguh-sungguh benar-benar menjalaninya, maka orang lain itu mempunyai kuasa untuk mengikutinya. Bahkan ajaran kita menjadi berwibawa. Wah, ini kalau dia yang ngajar tuh rasanya masuk gitu. Mereka tidak bisa menjelaskan tapi masuk. Itu karena kita menjalankannya, walk the talk. Apa yang kita katakan, kita kerjakan. Jadi bisa dilihat dari apa yang kita lakukan sendiri ya Romo. Ya, betul. Biasanya sangat berkaitan hal itu. Nah, kelemahan orang Farisi pada zaman Yesus adalah mereka mengajar tetapi tidak melakukan. Mereka mengikuti, melakukan tindakan-tindakan sembahyang, berdoa dengan motivasi yang keliru supaya dilihat orang. Hanya itu motivasinya. Sehingga mereka tidak peduli dengan apakah saya lakukan benar atau tidak. Tapi yang penting orang lain melihatnya, saya sembahyang, saya pakai jubah yang panjang, dengan itu ada tali-tali,
Itu untuk mengikat sebetulnya yang disebut dengan Shema Israel. Itu sebuah ayat dari kitab Ulangan untuk mengatakan bangsa Israel supaya selalu ingat menyembah Tuhan Allahmu. Lalu diikatkan di tangan, di dahi, supaya ingat terus. Nah, mereka suka pakai itu tapi tidak ingat. Yang penting dilihat orang sudah pakai gitu ya. Tapi apakah melakukan atau tidak terlalu mereka serius di situ. Dan itu yang kemudian oleh Tuhan Yesus tidak berkenan. Mereka menduduki kursi pengajar, pinter-pinter ngajar, tapi pelaksanaannya tidak pintar. Jadi di sini ada pembohongan publik ya Romo. Ya, sebetulnya seperti itu. Tapi kalau kita mau jujur, sebetulnya kebanyakan dari kita juga memang pengen melihat atau menghargai yang nampak saja. Maka kita kemudian pakai baju yang bagus, tampilan yang terlente, mobil kalau bisa yang mewah meskipun sewa, ya kan? Tapi kan tampilnya sudah wah dulu. Dan kita sudah wow, padahal ya kita tidak tahu di belakangnya. Dan apalagi sekarang ini situasinya menjadi semakin buruk, motivasi dalam berbuat baik karena didukung oleh media sosial. Itu yang membuat kita semakin memperhatikan apa yang nampak, tidak melihat apa yang ada di baliknya. Maka sedikit-sedikit foto, senyum, mesra suami istri, padahal di belakang berantem. Tapi kan yang penting tampaknya, yang penting kelihatannya. Nah, itu ada bahaya di situ. Kita diminta oleh Tuhan berani masuk ke lebih dalam, bukan apa yang nampaknya saja, bukan ada yang kelihatan saja, tapi apa yang menggerakkan. Kita diminta juga memperhatikan hidup batin yang di dalam, bukan hanya hidup lahir. Maka selama masa Prapaskah ini sebetulnya ajakannya adalah kita diminta bertobat termasuk di situ. Tidak hanya menggarisbawahi apa yang kelihatan, tapi juga menggarisbawahi apa yang hidup di dalam. Kalau berbuat baik, tidak usahlah menonjolkan diri. Kalau berpuasa, minyakilah wajahmu, jangan sampai orang lain tahu. Karena ini kan urusan hidup batin, inner life ya, yang memang nantinya akan kelihatan hasilnya, buah-buahnya juga dalam hidup lahir kita. Tapi kalau hanya menggarisbawahi yang kelihatan saja, kita kemudian kehilangan makna yang sebenarnya dari puasa, dari Prapaskah, dari pertobatan yang kita usahakan. Pertobatan pertama-tama bukan hanya mengubah, tidak makan ini, tidak makan itu, tapi terutama-tama perubahan batin. Apakah saya menjadi lebih rendah hati, lebih takwa, lebih tekun dan setia. Nah, itu juga jauh lebih penting karena mendasari apa yang kelihatan. Ya, karena manusia kadang-kadang juga ada sifat ingin diakui gitu ya Romo. Betul. Malah itu menjadi problem utama. Afirmasi, pengakuan dari orang itu dikejar. Yang sebetulnya melelahkan. Karena kita tidak bisa menuruti semua keinginan orang. Betul. Yang kedua, tidak semua keinginan orang itu baik. Lalu kemudian kita kadang-kadang melupakan yang penting. Karena mengejar pengakuan, mengejar afirmasi. Supaya saya dianggap termasuk berkelas, maka saya pakai bajunya mereknya ini, tasnya mereknya ini. Belum tentu kemampuan kita mendukung. Yang kedua, belum tentu orang lain terkesan. Karena mereka juga, tersaing, malah bisa jadi tersaingi. Bukan malah, wah hebat sekali. Malah ada yang mungkin di belakang mengatakan, ini pasti hutang. Bisa saja, Betul. Kredit belum bayar, ya kan bisa. Artinya hutang. Itu kadang-kadang membuat kita lupa apa yang penting. Afirmasi dari orang, kalau memang itu original, natural, dan memang bagus, oke, fine, bagus. Itu artinya ada kesesuaian, ada konsistensi antara apa yang kita katakan, yang kita ajarkan, dan kita lakukan. Dan orang lain memberi konfirmasi, afirmasi. Tapi kalau kita yang mengejar-ngejar, saya kira keliru di situ. Kita perlu mencari yang lebih dasar, bukan yang nampaknya di luar seperti apa. Gitu. Ya,
kalau secara materi, kalau kita lihat secara materi ada istilah bilang begini ya Romo, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Selalu gitu. begitu, selalu begitu. Tapi justru itu saya kemarin menemukan sebuah definisi tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan ternyata sangat sederhana. Kebijaksanaan itu berarti mensyukuri apa yang kita punyai. Itulah bijaksana. Maka kalau kita mau belajar bijaksana, yaitu mulai bersyukur, menghitung-hitung yang kita punya, yang masih kita pegang dan kita syukuri. Maka kita berbijaksana di situ. Tetapi kalau mulai mengejar apa yang belum kita punya, nampaknya kok dia lebih bagus, rumput tetangga lebih hijau, kita menjadi kurang bijaksana. Ya, karena kemudian kurang bersyukur atas apa yang kita punya. Ya, kita kembali ke bacaan kita hari ini ya Romo. Di sini ada di ayat yang kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa maksudnya kursi Musa ini, Romo? Musa pada waktu itu memang mempunyai peranan atau mempunyai kedudukan sebagai pengajar bangsa Israel. Dan mengajar pada waktu itu duduk, lalu mulai mengajar. Maka itu disebut kursi Musa. Dan orang-orang Farisi diberi kewenangan, memang diberi kewenangan karena orang Farisi itu ahli kitab, ahli Taurat, ya, ahli hukum. Orang-orang Farisi itu sehingga dia bisa mengajar sesuai dengan hukum yang bagus-bagus. Nah, maka disebut mereka menduduki kursi Musa, menduduki martabat kewenangan untuk mengajar kepada orang banyak. Tetapi sayang, hanya duduk di kursi Musanya saja, mengajar saja, tapi tidak melaksanakan. Gitu. Jadi orang Farisi ini ingin istilahnya kayak disanjung-sanjung gitu ya Romo ya? Ya. Justru kursi Musa kemudian menjadi status, bukan sebuah buah-buah pengolahan hidup batin. Status saja bahwa dia adalah pengajar. Dan kemudian di status itu menempel. Oh, dia adalah rabi. Rabi itu guru besar, pengajar, ya. Jadi nanti di mana-mana dia dihormati. Kalau di tempat-tempat pertemuan raya, dia duduk di depan, ya, karena statusnya, ya, dia sebagai rabi. Dan mereka mengejar itu. Mereka duduk di depan, mereka duduk dengan para pejabat. Mereka dihormati, disebut sebagai rabi. Waduh, senang sekali kalau disebut rabi itu. Padahal belum tentu apa yang mereka lakukan itu sama dengan yang mereka ajarkan. Tetapi kedudukan sebagai pengajar itu efek sosialnya banyak. Statusnya menjadi naik di masyarakat. Disebut rabi, dihormati, dapat kursi khusus. Penghormatannya juga khusus. Menjadi VIP lah ya di masyarakat. Maka kemudian fokusnya ke situ. Kursi Musa dikejar, belajar ahli Taurat, hukum, bahkan kitab suci, tapi untuk mengejar kedudukan. Bagaimana perilakunya? Itu tidak terlalu menjadi nomor satu. Gitu. Karena ada status sosial yang tinggi di masyarakat. Dan kemudian kehilangan arah. Maksud dari duduk di kursi Musa itu apa? Mereka sudah tidak memperhitungkan lagi yang sebenarnya. Apakah hal ini juga terjadi pada zaman ini, Romo? Saya rasa iya. Banyak pengajar yang memang kemudian bahkan bisa menjual kebohongan ya, untuk supaya dikagumi, yang mendengarkan banyak, lalu itu melupakan yang sebenarnya. Padahal bukan itu. Mengajar sebetulnya adalah mewartakan kebaikan, membuat masyarakat lebih baik, umat lebih beriman, bukan untuk sendiri. Saya hebat, saya nanti diundang kemana-mana, dan kemudian saya mempunyai posisi yang baik di masyarakat. Itu sudah melenceng dari maksudnya. Mengajar adalah mengarahkan umat, masyarakat, untuk menjadi lebih baik, lebih beriman, dan lebih memperhatikan sesamanya. Bukan diri sendiri. Tidak mengangkat-angkat diri sendiri. Ya. Dan itu banyak, di mana-mana ada. Karena itu tadi, godaan status sosial yang sangat menarik dengan segala macam
kelebihan atau privilege kalau sudah menduduki tempat itu. Kalau sudah terkenal, banyak orang yang mengundang, wah segalanya mengalir di situ. Dan itu yang kemudian dikejar. Tetapi itu tidak seperti yang dimaksudkan. Dan zaman sekarang saya kira juga ada. Bahkan ada yang sampai brutal, dalam arti bahkan menggunakan informasi yang tidak benar. Dan itu kan juga tidak tepat seperti itu. Karena kemudian arahnya sudah melenceng dari yang dimaksudkan. Itu. Ya, padahal Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita ya Romo ya. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa dia yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Persis, sebetulnya pengajaran diberikan dengan sebuah kesadaran bahwa saya sebetulnya belum bisa melaksanakan semua yang saya ajarkan. Tetapi saya dengan rendah hati mengakui itu, saya mengajarkan bukan karena saya sudah bisa, tapi ayo sama-sama. Kita saling mengingatkan. Kita berjuang bersama. Bahwa saya belum, Anda belum, mari sama-sama. Dan sebetulnya itu dasar yang tepat untuk para pengajar. Yaitu kerendahan hati. Bukan dengan asumsi bahwa saya sudah bisa melaksanakan semua yang saya ajarkan, tetapi dengan pengakuan bahwa dengan rendah hati belum bisa, saya juga belum bisa, tapi sama-sama, ayo, saya mengerti, paling tidak saya mengingatkan, lalu mari kita berjuang bersama. Dengan cara itu, dalam hidup rohani ada kepastian kita benar, yaitu ketika kita mendasarinya dengan kerendahan hati. Tetapi godaan besar dalam hidup rohani para pengajar adalah seolah-olah sudah melaksanakannya dengan baik, padahal belum. Nah, itu yang menjadi godaan. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, harus terus-menerus merendahkan diri. Harus terus-menerus menganggap dirinya sebagai hamba. Supaya jangan sampai tergoda. Karena godaannya besar. Menjadi pemimpin, menjadi yang mengajar, menjadi rabi, menjadi Mesias bahkan kemudian, seolah-olah yang bisa menyelamatkan ya dengan mengajarkan rahasia-rahasia surga. Nah, itu godaan yang besar sekali. Maka harus ada kerendahan hati sebagai dasar dari semuanya. Rendah hati dengan mau juga mendengarkan orang lain ya Romo. Betul. Ada sebuah ungkapan yang menarik. Pewartaan yang bagus adalah pewartaan yang paling sedikit kata-katanya. Maksudnya gimana, Romo? Maksudnya gini, lebih banyak tindakan, lebih banyak action. Maka juga di dalam APP, itu ujung-ujungnya adalah sebuah tindakan, sebuah aksi, sebuah gerakan. Sehingga apa yang direnungkan, inspirasi kitab suci mengalir dalam tindakan nyata. Nah, justru ketika kita sudah berkegiatan, melakukan keadilan, bertindak aksi, dan dirasakan oleh masyarakat, kita ngomong sedikit aja orang sudah ikut. Nah, itu pewartaan yang sangat efektif. Ada yang mengatakan, oh siapa tuh dia ini? Baik betul orangnya. Lalu diteliti, wow pantas. Nah, padahal dia tidak ngomong apa-apa. Tapi karena dia berbuat baik. Kebaikan itu selalu mengusik hati. Orang akan bertanya, siapa sih ini? Akhirnya akan tahu. Apa sih yang menjiwai orang ini sampai sebegitunya ya bisa berbuat baik. Maka memang benar bahwa dalam pewartaan, dalam kesaksian, kalau bisa memang dengan kerendahan hati dan dengan tindakan yang nyata, itu kuasanya luar biasa, lebih kuat daripada sekedar hanya kata-kata indah saja. Jadi kita tidak perlu menggembar-gemborkan apa yang telah kita lakukan. Orang juga akan melihat sendiri apa yang telah kita lakukan ya Romo, dan hasilnya bagaimana. Betul, ada ungkapan dalam bahasa Inggris, actions speaks louder than words. Ya. Tindakan jauh lebih bersuara, lebih mengena daripada ribuan kata-kata. Ya.
Romo, sekarang ini kita kan memasuki pekan kedua Prapaskah ya Romo. Mungkin Romo mempunyai pesan-pesan yang ingin disampaikan pada masa Prapaskah ini. Iya, pada masa Prapaskah sebetulnya yang paling penting pertobatan batin, itu yang awalnya. Jadi saya yang membutuhkan pertobatan. Kemudian pertobatan itu harus mengalir dalam tindakan yang nyata. Ukurannya adalah terjadinya perubahan. Kalau tidak terjadi perubahan apa-apa, ya sami wawon, sama saja. Maka pertobatan selama masa Prapaskah itu urusan hidup batin. Dan segera saja melihat apakah dalam diriku terjadi perubahan. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik. Dan tidak usah banyak-banyak, tetapi perubahan untuk makin mengasihi Tuhan, makin bisa jujur dengan diri sendiri, makin bisa menghargai sesama. Itu adalah perubahan-perubahan yang efeknya besar. Karena kemudian juga mempengaruhi yang lain. Waduh, sesudah masa Prapaskah ini kelihatan ya, dia menjadi lebih sabar. Nah, itu kan perubahan. Dia menjadi lebih menghormati sesama. Orang lain langsung merasa. Tapi kita ikut kegiatan macam-macam, buat ini, buat itu, retret sana sini, bagus sekali. Tapi ketika kemudian pulang, kayaknya sama saja deh. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Maka dalam kegiatan aksi puasa atau Prapaskah ini, fokus pada terjadinya perubahan dalam diriku. Perubahan yang lebih baik. Karena itu kemudian menjadi kesaksian yang mengubah juga orang lain. Tidak usah besar-besar. Kalau biasanya sering marah-marah, ya sekarang marahnya tidak sering. Itu misalnya. Lalu mengatakan, kok ada yang berubah ya? Nah, itu dirasakan oleh orang lain. Maka perubahan itu penting. Fokus menurut saya untuk pesan masa Prapaskah ini, fokuskan pada perubahan karena pertobatan batin dan mengalir dalam tindakan yang konkret, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Ada pepatah, padi semakin berisi semakin merunduk. Nilai kerendahan hatilah yang mau ditunjukkan oleh kebijaksanaan ini. Orang yang bisa mendengarkan dengan baik akan mudah memahami dan kemudian menginterpretasikan serta menjalankannya dengan baik. Jadi kita yang penting ada niat baiknya ya Romo. Betul, ada niat baik di dalam hati dan kemudian memang menjalankannya tetap dengan kerendahan hati. Justru kerendahan hati itu menjadi motivasi yang kuat. Karena itu berarti mengakui bahwa memang saya belum baik. Dan mungkin juga tidak akan banyak menjadi lebih baik. Tetapi saya berusaha. Dan dengan cara itu malah justru kemudian kita bertumbuh dengan kelihatan, signifikan. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik itu karena dasarnya kerendahan hati. Dan menjaga kita supaya tidak menjadi sombong ketika sungguh-sungguh terjadi perubahan. Ya, pertanyaan bagi kita semua, apakah kita adalah orang yang suka mendengarkan orang lain ataukah hanya sibuk dengan pikiran dan kemauan sendiri, ya Romo? Ya, karena sebetulnya mendengar itu tanda kita rendah hati. Mendengar itu berarti saya menyerahkan diri kepadamu. Saya membuka diri dan mengakui bahwa engkau itu penting untuk saya. Maka saya kemudian mendengar. Karena kemudian kita bisa kok merasa ketika orang kelihatannya mendengarkan tapi sebetulnya dia tidak respect. Kita merasa loh, dia kelihatannya mendengar tapi sebenarnya dia tidak. Kita tahu itu. Karena mendengar adalah sebuah tindakan kerendahan hati, membuka diri bahwa Anda lebih penting dari saya. Maka saya mendengarkan. Ya. Ya, suatu permenungan yang sangat luar biasa, Romo. Nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa dan mohon berkat melalui Romo Bono. Baik. Bu Lili dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mengakhiri perjumpaan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau setia mendampingi kami. Engkau sabar dan tidak lelah-lelah membimbing kami. Meskipun kadang kami tidak mampu mendengarkan, seringkali hanya mengatakan tetapi tidak mampu juga melaksanakan.
tetapi Engkau tetap sabar, mengingatkan kami untuk bertobat, untuk menjadi jujur, untuk sungguh-sungguh memuliakan Engkau dengan berbuat baik, memperhatikan yang lemah dan miskin, dan melakukan semuanya dengan tulus, bukan hanya supaya dipuji orang. Bantulah kami agar kami setia mengikuti kehendak-Mu dan melaksanakannya. Dan bantulah kami agar tetap rendah hati, menghargai sesama kami, dan memuliakan Engkau dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang selalu menyertai dan membimbing kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua dan seluruh niat baik kita selalu ada dalam lindungan, bimbingan, dan berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Bono untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Bono dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Felicia Lili mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dengan semangat. Kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi, iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, aksi nyata berbela rasa. Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai tanda syukur kita. Rela hati dan tulus berkorban, menolong orang yang berkesusahan.
ungkapkanlah rasa syukurmu dengan sikap berbela rasa.